wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Wijaya, asal sekolah dari MTSN 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah penyuluhan, yaitu mengenai masalah-masalah remaja yang harus kita hadapi. Remaja adalah sekelompok usia yang banyak menghadapi masalah karena berhubungan dengan perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupannya, baik itu perubahan fisik, sosial maupun psikis. Perubahan fisik yaitu telah matangnya organ reproduksi atau kita biasa sebut dengan organ seksual, dan organ reproduksi tersebut dapat berfungsi dengan baik. Perubahan fisik dapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisik primer dan sekunder. Perubahan fisik primer yaitu telah berfungsinya organ-organ reproduksi, sedangkan perubahan fisik sekunder yaitu telah berubahnya struktur tubuh, suara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perubahan psikis, yaitu telah berubahnya perasaan dari si remaja tersebut. Misalnya telah timbulnya perasaan sudah dewasa, sudah mandiri, sudah besar, dan tidak mau banyak diatur oleh orang tua. Namun sayangnya, di antara para remaja ini telah banyak sekali melakukan masalah-masalah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, yaitu mengenai seksualitas, penyakit hidup dan AIDS dan nafsa. Bukan hanya itu saja, selain kenakalan remaja yang terpengaruh dari era globalisasi, kenakalan remaja ini dapat dipengaruhi melalui dilatar belakangi oleh beberapa faktor mengenai faktor internal eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama krisisnya identitas dan pengendalian diri yang lemah. Sementara itu, penyebab dari faktor eksternal yaitu yang pertama kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Yang kedua, minimnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Yang ketiga, pengaruh dari tempat tinggalnya. Dan terakhir, tempat pendidikan. Namun, kenakalan remaja ini dapat kita cegah dan dapat kita lakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan wejangan atau nasihat dari orang lain dengan harapan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri sebagai seorang remaja. Yang kedua, dapat memperkuat jati diri kita atau dapat mengendalikan diri kita secara baik. Dan yang ketiga, dapat menjauhi hal-hal yang terlarang yang berakibat buruk oleh diri kita sendiri. Maka dari itu, BKKBN membuat sebuah program yang bernama program Genre. Apakah itu program Genre? Yaitu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan berusia perkawinan, sehingga mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Lalu apa tujuannya? Yaitu tujuannya supaya para remaja dapat mengetahuinya apa saja yang harus dia hindari dan apa saja yang harus dilakukan. Hal-hal yang harus dia hindari yaitu mencegah penggunaan nafsa alias narkoba, menjauhi dari pernikahan di bawah umur, serta melakukan penyimpangan seksual, bentuk melakukan hubungan pranikah maupun hal-hal yang begitu yang lain. Lalu bagaimana penerapan permasalahan ini? Yang pertama, kesehatan reproduksi remaja, life skill, penyiapan kehidupan berkeluarga, serta generasi berkualitas rendah dan stunting. Program ini dikembangkan itu dengan tujuan agar para remaja dapat untuk menjadi tempat atau wadah yang akan menjadikan tempat bercerita, bertukar informasi, atau saling berkreativitas guna dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara.
dan dapat menjadikan pengetahuan sebagai seorang remaja putri untuk jadi calon ibu sebagai tentang edukasi ekspor dan gizi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.